Adanya bukan karena muncul, tapi memang ada. Kalau kita ini muncul karena kita asalnya tidak ada. Bahkan kita ini tidak tahu apa yang ada sebelum kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nal qidam. Apa yang dimaksud dengan qidam? Annallaha ta'ala qadimun azaliyun la ibtida'a li awwaliyatihi wa la iftitaha li wujudihi bi khilafi qidamina. Ma'nal qidam, annallaha, sesungguhnya Allah ta'ala, apa ta'ala? Maha tinggi, maha suci. Qadimun adalah zat yang keberadaannya ya mendahului. Qadimun tahu sayang? Azaliyun. Apa azaliyun? Di masa yang terdahulu ya. Masa yang mendahului segala yang mendahului. Itu terjemahnya ya. Qadimun tadi apa? Zat yang mendahului ya. Azaliyun, di masa yang terdahulu sebelum terdahulu ya. Tuh terjemahnya agak berat. Kenapa? Kita mau mengatakan berikutnya, la btida'a li awwaliyatihi, la btida'a, tidak ada permulaan untuk awalnya Allah. Artinya apa? Allah lah yang memulai segala hal yang mulai ya. Walaftitaha, dan tidak ada pembuka liwujudihi, bagi keberadaan Allah. Kenapa? Allah lah pembuka bagi semua yang ada. Ini bahasa langsung menafikan. Kalau kamu bilang Allah tuh pendahulu, sekedar pendahulu, khawatirnya diyakini ada pendahulu sebelum Allah, maka langsung dipakai nafi. La btida'a li awwaliyatihi, tidak ada yang mengawali untuk awalnya Allah. Maka Allah itu qadimun, pendahulu, azaliyun ya, yang dahulunya mendahului segala hal yang dianggap dahulu. Sampai sini paham? Ya. Berarti semua yang datang setelah Allah, kalau dinisbatkan dengan Allah, tidak bisa disebut dengan apa? Qadim. Tapi disebut dengan apa kemarin? Hadis. Apa sayang? Hadis. Ya. Karena semua yang ada itu tidak lepas karena adanya Allah, maka Allah lah sumber adanya segala macam yang ada. Dan Allah ada secara zat, bukan tarik. Adanya bukan karena muncul, tapi memang ada. Kalau kita ini muncul karena kita asalnya tidak ada. Bahkan kita ini tidak tahu apa yang ada sebelum kita. Maka disebut bi khilafi qidamina, berbeda dengan kidamnya kita manusia. Karena walaupun ayahmu qadim, itu qadimnya dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan orang yang sesudahnya. Tapi dibandingkan dengan orang yang sebelumnya, dia qadim atau hadis? Hadis. Orang yang sebelum ayah kamu disebut apa? Qadim. Tapi orang, kalau ayahmu, kalau nenekmu, kakekmu dibandingkan dengan orang yang sebelumnya, maka kakekmu apa? Hadis. Orang sebelum kakekmu dibandingkan kakekmu qadim, tapi dibandingkan dengan orang yang sebelumnya apa namanya? Hadis. Begitulah. Tapi Allah qadimun ya, qabla kulli qadim ya. Fala qadima qabla Allah, tidak ada qadim sebelumnya Allah, tidak ada. Makanya la ibtida'a li awwaliyati. Awas, ini ilmu mantiq.
Wa diddul qidamil hudus, kebalikan atau lawan daripada qidam al-hudus. Apa sayang? Al-hudus. Ya. Lawannya adalah al-qidam al-hudus. Fal hudus, maka apa hudus itu? Kejadian baru. Al-hudus itu apa sayang? Kejadian baru. Kalau qidam, kejadian pendahulu. Sifatun adalah sifat mustahilatun, yang mustahil fi haqqillahi ta'ala, pada haknya Allah ta'ala. Apa ta'ala? Maha tinggi, maha suci, maha segala-galanya. Wad dalilu ala dzalika, apa arti wad dalilu ala dzalika? Dan dalil atas itu semua qauluhu ta'ala huwal awwalu. Apa sayang? Huwal awwalu. Ya. Dialah yang mengawali. Huwal awwalu wal akhiru. Ya. Buka surah Al-Hadid. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya. Oh. Dialah awal dari segala sesuatu, wal akhir, dari semua yang berakhir. Allah lah akhir, artinya yang tidak ada kata akhir bagi Allah. Al-Zahir, yang zahir, yang paling jelas kebenarannya. Wal batin, ya, Allah jugalah yang secara batin, ya, yang paling ada. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dialah Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui, maha mengetahui. Ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang tak terlihat atau yang tak terlihat, ya, maka di balik yang tak terlihat itu ada lagi yang tidak terlihat. Dialah Allah. Ngerti? Paham? Di balik semua hal yang zahir, maka Allah lah yang paling zahir. Cuma Allah gaib. Ngerti? Ya. Ini bahasa tingkat tinggi sebenarnya. Ya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya. Ya sudah, kalau sudah berbicara tentang Allah ini, ya kita belajar apa? Bahwasanya tidak ada tempat bersandar kecuali siapa? Allah. Sehebat apapun sandaranmu, semuanya akan ada akhirnya. Dalil yang berikutnya di bawah itu beberapa hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. A'udzu billahil azim, aku berlindung dengan Allah yang maha agung. Wa biwajhil karim, dengan wajahnya yang paling mulia. Ini terjemah kasar ya. Wa sultanil qadim, jadi wajah itu bukan wajah, tapi apa? Hah? Dengan kuasanya yang maha mulia. Wa sultanil qadim, dan kekuatannya yang mendahului segala macam kekuatan. Minasyaitonir rajim, ya, dari syaitan yang terkutuk. Ar-rajim itu yang terlempar dengan murka Allah. Ya. Fawsifa sultanu bi annahu qadim, ya, maka disifati sultan itu bi annahu qadim, fayajuzu nisbatuhu ilaihi ta'ala, ya, maka boleh menisbatkan ia kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Makna al-baqa wa daliluh, arti kekal dan dalilnya. Apa yang dimaksud dengan makna al-baqa?
annallaha ta'ala mustamirrul baqa'i wad dawam falantiha'a li akhiriyatihi. Annallaha ta'ala, apa arti annallaha ta'ala? Ya Allah ta'ala maha tinggi, maha suci, mustamirrul baqa, terus menerus kekal, terus menerus ada, wad dawam, selalu. Ya, dawam itu apa tadi? Selalu. Mustamir apa? Yang selalu, baqa kekal, yang selalu terus ada. Falantiha'a, apa arti falantiha'a? Tidak ada kata akhir li akhiriyatihi, bagi akhirnya Allah, tidak ada kata akhir. Li annahu ta'ala, apa li annahu? Karena Allah, hunya Allah, karena Allah ta'ala maha suci, huwal awwalu bila bidayatin wal akhiru bila nihayatin. Karena Allah yang maha suci itu, dialah yang maha mengawali dengan tanpa permulaan, wal akhiru, dan yang paling akhir, bila nihayah, tanpa kata habis, ya, tanpa kata akhir, ya, atau habis. Wa dhiddul baqa, kebalikan daripada baqa apa? Al fana, apa fana itu? Sirna, musna. Apa fana itu? Tidak kekal, sirna, musna. Wal fana sifatun mustahilatun fi haqqillahi ta'ala, maka sungguh sifat fana adalah sifat yang mustahil bagi Allah ta'ala. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil untuk itu semua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, semua yang ada di muka bumi ini akan fan, hancur, wa yabqa, dan kekallah, wajhu rabbika, Allah Tuhanmu, dzul jalali, yang memiliki keagungan, wal ikram, kemuliaan. Ya. Ikram ini bukan kemuliaan, tapi bukan sekedar mulia, tapi juga memberikan kemuliaan. Nabi Muhammad mulia, siapa yang memuliakannya? Allah. Malaikat Jibril mulia, siapa yang memuliakannya? Allah. Para nabi mulia, siapa yang memuliakannya? Allah. Dzul ikram. Orang kaya punya banyak harta, siapa yang memberinya harta? Allah. Nabi Sulaiman raja semua makhluk, semua hewan, ya, siapa yang memberikannya? Allah. Allah. Ini ada doa kaya dari Nabi Sulaiman. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nih, ya. Ya Allah, ampuni aku, wahabli, dan anugerahkan kepadaku, mulkan, kekuasaan, la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya, la yambaghi itu apa? Yang mungkin tidak engkau beri bagi siapapun, min ba'di, nanti setelahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha memberi. Ya. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nah, itu doanya. Tapi sehebat apapun Allah memberikan Nabi Sulaiman kekuasaan, yang mungkin tidak ada kuasa sehebat Nabi Sulaiman, ya, tidak ada kuasa sehebat Nabi Sulaiman, tetap Nabi Sulaiman ada batasnya. Apa yang dimaksud dengan kullu man 'alaiha fan? Baca di bawah tuh. Yukhbiru ta'ala, Allah memberikan kabar, anna jami'a ahlil ardi, sesungguhnya semua masyarakat bumi, sayadhabun, akan pergi,
wa yamutuna jami'an ajma'un, semuanya akan mati. Wa kadzalika ahlus samawat illa man syaa Allah. Begitu juga masyarakat langit, illa apa illa, kecuali man syaa Allah, orang yang Allah inginkan. Wala yabqa ahadun siwa wajhil karim, maka tidak ada yang kekal satupun siwa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna rabba ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha suci, wa taqaddasa, ta'ala maha tinggi, wa taqaddasa maha suci, la yamut, tidak ada kata mati, bal huwal hayyul ladzi la yamutu abada. Bahkan apa bal itu? Bahkan huwal hayyu, dialah yang maha hidup, alladzi, yang tidak akan, la yamutu, mati, abada, selamanya, ya. Lalu apa makna al-wajhu? Ibaratun an dzatihi ta'ala wa wujudihi. Wajah di situ bukan diartikan wajah, tapi zatnya Allah. Apa sayang? Zatnya Allah wa wujudihi. Ini kata-kata kalau bahasa Inggrisnya tuh the press, ya. Apa sayang? The press.